Tempat di mana dulu anak-anak Omaticaya ia ajarkan bahasa manusia. Namun kini tinggal kenangan saja, dan Grace tidak menyebutkan alasannya. Grace terus membawa Jack dan Norem masuk ke dalam hutan untuk mengambil sampel penelitian. Jack yang tidak tertarik terhadap sains, lantas mengamati alam sekitar yang unik dan kaya. Tiba-tiba sebentuk hewan banteng muncul di hadapannya. Grace memintanya untuk tenang dan tidak melawan. Banteng tersebut kemudian benar-benar mundur. Namun bukan karena Jack, melainkan karena sebentuk hewan serigala yang lantas melompat ke hadapan Jack. Grace pun menyuruh Jack untuk kabur. Jack berlari ke bawah akar pohon dan menembaki serigala tersebut. Namun senapannya berhasil direbut. Jack terus berlari sekuat tenaga, namun sang serigala berhasil menggigit tasnya. Jack yang jatuh segera bangkit dan melompat ke dalam air terjun. Jack lantas menepi, sementara sang serigala tetap menunggunya di atas sana. Jack masuk ke dalam hutan dengan senjata kayu yang ia runcingkan. Di atasnya, seorang Omaticaya tanpa suara menyiapkan busurnya. Saat ia akan melepaskan panahnya terhadap Jack, sebuah dandelion hinggap seakan melarangnya. Ia pun membiarkan Jack sendiri. Hingga sore menjelang, Grace bersama pesawatnya tidak bisa menemukan Jack. Mereka pun harus kembali karena dilarang beroperasi di malam hari. Sendirian di hutan yang gelap, Jack berhasil membuat api untuk menghalau hewan buas. Namun jumlah mereka yang terlampau banyak makin membuat Jack terdesak. Anjing-anjing tersebut pun lantas menyerangnya. Saat Jack sudah tak berdaya di tanah, untungnya Omaticaya yang tadi akan membunuhnya kini datang membantunya. Setelah anjing-anjing tersebut berhasil diusir, sang Omaticaya membuang obor Jack ke air. Mata Jack lantas menangkap lanskap pemandangan alam Pandora yang luar biasa. Sementara sang Omaticaya mendoakan setiap anjing yang telah dibunuhnya. Jack berterima kasih padanya, namun sang Omaticaya lantas pergi. Jack berusaha mengejarnya, namun Omaticaya tersebut malah marah terhadap Jack. Ia berkata bahwa hewan-hewan tersebut tidak seharusnya mati. Jack lantas menanyakan kenapa ia menyelamatkannya. Sang Omaticaya menjawab karena Jack memiliki hati yang kuat, namun bodoh layaknya anak-anak. Ia pun pergi. Jack terus mengikutinya dan menanyakan di mana ia telah belajar bahasa manusia. Ia pun berhenti dan menyuruh Jack kembali, karena orang langit, yakni manusia dilarang ke sana. Tiba-tiba ratusan dandelion mendekati Jack dan mengerubungi tubuhnya dengan cahaya. Dandelion itu adalah biji pohon suci bernama Aiwa, yang sangat dihormati oleh kaum Omaticaya. Ia pun mengajak Jack untuk mengikutinya. Sesaat kemudian, sebuah tali melilit kaki Jack dan menjatuhkannya ke tanah. Pasukan prajurit Omaticaya lantas mengepungnya. Wanita Omaticaya yang mengajak Jack lantas menjelaskan bahwa ada tanda yang harus ditafsirkan oleh Sahik. Mereka pun membawa Jack sebagai tawanan ke bawah pohon super raksasa, yang mana rakyat dan pemimpin Omaticaya berumah di sana. Wanita Omaticaya tersebut menghadapkan Jack kepada ayahnya yang merupakan pemimpin. Sesaat kemudian, ibunya juga keluar. Ibunya adalah Sahik yang menafsirkan kehendak Aiwa. Ia menanyakan tujuan Jack. Jack berkata bahwa ia ingin belajar. Ternyata, Sahik bermurah hati dan memberinya kesempatan, dengan harapan kerakusan manusia dalam dirinya bisa disembuhkan. Sahik melimpahkan tanggung jawab tersebut kepada anaknya. Dalam acara makan bersama malam itu, Jack akhirnya tahu bahwa nama wanita tersebut adalah Neytiri. Neytiri kemudian mengajak Jack naik ke tempat tidur masing-masing. Jack terbangun dan melihat wajah Grace yang panik. Namun apa yang dilakukannya benar-benar telah membuat atasannya terpukau. Jack kini menjadi harapan Parker untuk bisa dipercaya oleh kaum Omaticaya dan bisa membuat mereka mau pindah dari rumah mereka. Karena di bawah pohon raksasa tersebutlah, kandungan terbesar Optanium berada. Dan seandainya mereka tetap tak mau pindah, maka kolonel yang akan memaksa. Waktu Jack adalah sampai 3 bulan ke depan. Jack kembali masuk ke kapsulnya. Dengan tubuh avatarnya, Neytiri mengajari Jack cara berkuda dengan menyambungkan ujung ekor rambutnya. Baru saja berangkat, Jack langsung terjengkang ke lumpur. Neytiri pun tertawa. Sutei bersama pasukannya kemudian datang. Ia adalah calon pemimpin berikutnya sekaligus tunangan Neytiri. Sutei mengejek Jack yang tidak bisa belajar apa-apa.
Neytiri hanya tersenyum dan mengusir mereka. Di markas manusia, Jack melapor terhadap Parker dan Kolonel tentang struktur pohon raksasa. Mengetahui hal tersebut, Grace lantas mengajak Jack untuk bekerja di tempat lain. Karena ia tidak ingin Jack diintervensi oleh kepentingan Parker dan Kolonel. Mereka terbang melewati pegunungan dan masuk ke dalam kabut. Sesaat setelahnya, gunung-gunung terbang terlihat. Mereka turun di atas salah satu dari gunung tersebut dan tiba di markas kedua milik Grace yang jauh dari manusia lainnya. Di sana, Grace juga masih menyimpan foto saat para Omaticaya masih mau belajar bersamanya. Pengendalian avatar kembali dilanjutkan. Jack mengikuti Neytiri naik ke pohon raksasa. Neytiri bersuara hewan dan sebuah burung besar yang disebut Ikran kemudian datang. Berbeda dengan kuda, Ikran adalah pasangan penunggangnya seumur hidupnya. Neytiri lantas terbang bersama ikrannya. Jack melihatnya dengan takjub. Berhari-hari kemudian, Jack terus belajar dan belajar. Dari bahasa sampai kepanahan. Kaki dan tubuh Jack makin kuat. Instingnya pun makin bisa merasakan energi kesatuan Omaticaya dengan Pandora. Jack bahkan mampu membujuk ayah Neytiri untuk mengizinkan Grace ke desa untuk menemui murid-muridnya yang kini sudah dewasa. Alam Pandora yang mempesona membuat Jack makin jatuh cinta. Para Omaticaya menjalin hubungan yang dalam dengan hutan mereka. Dari saking semangatnya, Jack bahkan seringkali lupa untuk memberi makan tubuh manusianya. Grace akhirnya menceritakan apa yang terjadi pada sekolahnya. Saat itu, adik Neytiri bernama Silwanin berhenti datang ke sekolah karena marah atas penebangan yang dilakukan oleh manusia. Ia pun bersama pemburu muda lainnya membakar bulldozer. Para tentara lantas mengejar mereka hingga ke sekolah. Dan di sanalah, Silwanin meregang nyawa di hadapan Neytiri. Sementara Grace tak bisa berbuat apa-apa. Mata Grace menjadi berkaca-kaca. Di hari berikutnya, Jack berhasil memanah seekor rusa. Neytiri pun berkata bahwa ia telah siap mencari ikrannya. Dipimpin oleh Sutei, Jack bersama pemburu muda lainnya akan pergi ke tempat ikran berada, yakni di ketinggian gunung terbang. Sutei memutuskan bahwa Jack yang akan mencari pasangan ikrannya duluan. Neytiri mengingatkan Jack bahwa tanda seekor ikran telah memilihnya adalah jika ia berani melawan. Jack menemukannya, ia pun berhasil menungganginya. Namun sang ikran terus melawan dan hampir menjatuhkan Jack ke dasar jurang. Jack kembali melompat dan ikatannya pun berhasil dibuat. Neytiri segera mendorong Jack untuk terbang. Sang ikran hampir tak bisa dikendalikan, namun Jack akhirnya bisa menyeimbangkannya. Neytiri pun menyusulnya dan tersenyum bahagia atas keberhasilan Jack. Neytiri mengajak Jack terbang ke pohon jiwa atau disebut Aiwa, tempat di mana Grace sangat ingin ke sana. Latihan dilanjutkan. Para pemburu muda melakukan perburuan. Jack berhasil memanah buruannya tepat di jantungnya. Jack merasa perkasa di atas udara, namun yang sebenarnya penguasa udara adalah Toruk, yakni burung pemangsa yang kini mengejar mereka. Jack dan Neytiri segera terbang turun dan berlindung ke hutan. Neytiri bercerita bahwa dulu kakeknya adalah seorang Toruk Makto, yakni pengendali Toruk. Ia adalah satu di antara 5 Toruk Makto sepanjang sejarah, yang telah menyelamatkan bangsa Na'vi dari penderitaan besar. Jack terbangun dalam kapsulnya dan merasa bahwa hidup yang nyata baginya bukan lagi sebagai manusia. Waktu tak terasa sudah 3 bulan lamanya. Kolonel menemuinya dan berkata bahwa waktunya sudah tiba. Namun Jack meyakinkan kolonel bahwa ia akan segera meminta mereka untuk pindah dari sana. Tinggal satu hal sebelum akhirnya Jack akan diakui sebagai bagian dari para Omaticaya.
Neytiri mengecat tubuh Jack untuk menjalani upacara. Grace menyaksikannya dikelilingi oleh bangsa Na'vi yang kini mengakuinya sebagai bagian dari rakyat mereka. Untuk merayakannya, Neytiri mengajak Jack ke pohon Utraya Mokri, yakni pohon yang menyimpan suara leluhur Omaticaya. Neytiri berkata pada Jack bahwa ia kini punya hak sebagai Omaticaya, yakni membuat panah dan memilih wanita. Jack berkata bahwa ia telah memilihnya, yang tidak lain adalah wanita di hadapannya. Neytiri berkata bahwa ia sudah dimiliki, namun cinta mereka tak bisa terhalangi. Pagi tiba, Neytiri terbangun dari pelukan Jack. Di belakang mereka, sebuah buldoser besar sedang merobohkan pepohonan. Neytiri segera membangunkan Jack, namun Jack belum masuk ke dalam kapsulnya. Grace menahannya karena ia belum sarapan. Sementara buldozer makin mendekati mereka. Neytiri berusaha menyeret tubuh Jack. Akhirnya Jack pun terbangun. Ia segera menaiki buldozer tersebut dan merusak kameranya. Para tentara lantas menembakinya. Neytiri hanya bisa menangis melihat buldozer-buldozer tersebut merusak hutan mereka. Begitu pula dengan Sutei. Sementara itu di markas tentara, Kolonel dan Parker telah mengenali wajah Omaticaya yang telah merusak kamera buldozer mereka. Kolonel pun berangkat ke pangkalan pesawat. Pemimpin Omaticaya memutuskan bahwa Sutei akan memimpin pembalasan. Jack yang baru tiba lantas didorong oleh Sutei. Ia tahu bahwa mereka telah bercinta. Ia pun menyerang Jack, namun Jack berusaha menenangkan Sutei. Jack lantas berkata bahwa kini ia punya hak untuk bicara sebagai Omaticaya. Sebelum Jack menyelesaikan kata-katanya, Kolonel telah tiba di markas Grace dan mengeluarkan mereka dari kapsulnya. Tubuh avatar milik Grace dan Jack lantas terjatuh ke tanah. Jack dan Grace kini disidang di markas tentara. Grace berusaha meyakinkan Peter tentang betapa pohon-pohon Pandora memiliki keistimewaan secara biologis. Mereka saling berkomunikasi bahkan dengan pribuminya. Hal ini adalah kekayaan dalam ilmu pengetahuan. Namun Peter tidak peduli, yang ia inginkan tetaplah uang yang bisa dihasilkan dari Optanium. Malam itu, Sutei memimpin penyerangan. Mereka membakar setiap buldozer yang telah merusak alam mereka. Parker mendapat laporan ketika pagi tiba. Kolonel lantas meminta izinnya untuk menumbangkan rumah pohon raksasa. Trudy segera memberitahu Grace atas keputusan Parker. Grace pun menemui Parker dan berkata bahwa di sana terdapat wanita dan anak-anak. Jack memohon Parker untuk memberinya kesempatan berbicara kepada bangsa Na'vi. Akhirnya Jack dan Grace diizinkan dalam waktu 1 jam. Jack segera meminta para Omaticaya meninggalkan rumah pohon raksasa, karena manusia akan menghancurkannya. Jack dengan jujur mengungkapkan tujuan awal ia dikirim ke sana. Neytiri menjadi kecewa, karena ternyata, sejak awal Jack sudah tahu bahwa manusia akan menyerang rumah mereka. Neytiri mulai menangis dan marah padanya. Puluhan pesawat pimpinan kolonel mulai mendekat. Jack dan Grace yang telah diikat memohon agar mereka pergi dari sana. Namun para Omaticaya tetap bertahan di posisi mereka. Kolonel lantas memerintah agar gas ditembakkan.